Surat Al-Isra ya, surat ke-17, halaman 288 ayat 666. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri. Tuhanmu lah, Allah lah yang melayarkan, memungkinkan kapal untuk berlayar ya, di lautan, lakum untuk kepentinganmu, fil bahri di lautan, litabtagu agar kalian mencari min fadlihi dari karunia-Nya. Ya kan orang kalau ke lautan mencari karunia ya. Ada yang lewat juga ya, yang kenal itu ngirimkan barang gitu ya, misalkan dari pelabuhan ke pelabuhan yang lain kan sama mencari karunia. Kalau yang di Pangandaran karena parahu mencari apa kita? Kantos naik parahu Pangandaran mencari apa itu? Mencari kesel nungguan balik deui. Datang wae parahu teh gitu. Dan ya mencari karunia itu mencari kesenangan gitu. Kalau si nelayannya puguh deui mencari ongkos. Nah, ini ayat 66 ini tidak sulit dipahami ya oleh kita sekalian insyaallah. Karena poinnya ternyata ada di ayat 67. Kalau ayat 66 orang kafir, orang musyrik juga paham. Sekarang ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafuro. Nah, begini. Kan manusia itu mencari tadi di ayat sebelumnya mencari rezeki ke lautan, mencari karunia Allah. Nah, di laut itu kadang-kadang ada situasi yang membahayakan. Contoh ada badai ya, ada badai, ada apalagi biasanya badai ya, tsunami. Kalau tsunami bahaya nggak di laut? Katanya kalau tsunami justru kalau di tengah laut tidak bahaya, yang bahaya malah di pantai. Nah, kalau ada bahaya di lautan, pasti manusia semusyrik apapun, sekufur apapun kepada Allah, pasti dia akan menyeru hanya Allah saja. Nah, di situ ada kata-kata niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali Dia. Sekarang ini sebetulnya kenapa tidak dicontohkan di Al-Qur'an kalau di pesawat terbang ya, dan ini kan tahun 600-an ya teksnya, belum ada pesawat terbang. Yang ada adalah kapal laut. Sama orang yang di pesawat terbang itu kalau pesawatnya mau ada kecelakaan itu mesti hanya Allah saja yang diseru. Dia tidak mungkin walaupun biasanya membawa jimat itu ya, membawa batu ali misalkan, terus ngejampe karena batu ali gitu ya. Enggak, pasti yang diseru adalah Allah. Ini menggambarkan bahwa manusia itu semua kalau menemui situasi darurat pasti hanya Allah saja yang diseru. Darurat yang seakan-akan dia merasa tidak akan selamat, pasti Allah unggul. Moal aya, walaupun dia terbiasa ke kuburan, misalkan minta tolong kemana hilang gitu.
Dollaman tad'una. Nah, kan begini Bapak Ibu sekalian, kemusyrikan itu atau kafir ya. Ini Al-Isra ini surat Makkiyah. Jadi ketika surat ini diturunkan, ayat-ayat ini diturunkan, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang musyrik di Mekah itu, orang kafir. Kafir itu bukan tidak percaya kepada Allah, bukan. Coba surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 84. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul itu tanyakan lah ya, kalau konteks di sini tanyakan kepada orang musyrik Mekah, pada orang kafir. Tanya orang kafir Muhammad gitu. Ini perintah Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya orang kafir teh, milik siapakah bumi dan semua isinya? Sok tanya Abu Jahal, ieu bumi ieu milik saha? Niscaya, nah saya kuluna lillahi, niscaya mereka orang kafir akan menjawab milik Allah. Ini sampai 3 kali loh Bapak Ibu. Coba lihat ayat 87, sama. Saya kuluna lillah. Ayat 89, saya kuluna lillah. Karena ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama di ayat 84. Pertanyaan kedua di ayat 86. Coba dilihat ayat 86. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Coba tanya lagi yang kedua, orang musyrik Mekah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul, tanya Muhammad, milik siapa langit dan milik siapa aras. Oh berarti orang musyrik terang aras mah. Jangan merasa kita sebagai orang Islam asapang benerna dibanding Abu Jahal. Tahu Abu Jahal ge aras. Marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sok nusaha. Langit anu 7 lapis sareng aras. Saya kuluna, mereka orang musyrik akan menjawab lillahi, milik Allah. Kul, tanya deui Muhammad, afala tatakun. Nah atuh aya apa manu Allah maneh teu takwa. Jadi persoalan orang musyrik itu tidak bisa takwa. Ari takwa teh naon? Sieun gitu ya ka Allah. Itulah yang paling gampang. Jadi Bapak Ibu sadaya, nah sekarang yang ketiga ayat 88. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Sama pertanyaan ketiga juga Allah dia atuh make katipu maneh teh. Tertipu itu maksudnya tusharun. Tusharun itu tersihir. Ini Bapak Ibu sadaya, tertipu, tersihir dengan kehidupan dunia. Jadi orang musyrik teh orang yang tertipu, tersihir dengan kehidupan dunia. Ari kehidupan dunia teh ada 2. Maksudnya ada 2 teh, ada susah, ada senang gitu. Dunia kan gitu ya. Aya nu tengah-tengah teh. Aya duka bitu duka senang tuh bantu ya teh. Mana mah aya susah, aya senang. Sama seperti badan, ada sehat, ada sakit. Nah, orang musyrik mah larut ketika senang, larut senangna. Ketika susah, larut susahna. Ketika senang, update status. Pangandaran, I'm coming. Nah, gitu ya. Update status. Ketika susah, update status. Itu orang larut. Pokoknya mah lamun senang, oh dia berlebihan senangnya. Kalau susah juga berlebihan. Nah sekarang ini sedang ekonomi sedang senang apa susah ini?
susah. Susah. Jangan ditolak, memang sedang susah sekarang itu. Honor telat gitu ya. Apalagi yang telat teh bantuan pencairan telat. Tapi sekali lagi jangan larut. Jangan mengeluh, sudah jalani saja gitu. Jadi orang musyrik mah tus harun tertipu, tersihir dengan kehidupan dunia ini. Tersihir dengan senangnya, tersihir dengan susahnya. Padahal dunia mah berjalan begitu saja ya. Nah, coba tanya Bapak Ibu kita akin ini, mereka lebih sulit zaman hidupnya gitu dibanding sekarang. Ada yang sekarang sudah sama oyek atau nasinya dicampur jagung, ada. Oh, tahun 60-an masih campur jagung nasi teh saking susah beras. Sekarang mah saripuh-ripuhna ge teu aya mah teu hese beas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan tersihir. Nah, orang musyrik mah tersihir dengan kehidupan dunia. Itu. Kembali ke Al-Isra. Tadi, jadi dollaman tad'una illa iyyahu. Karena orang musyrik itu terbiasa bertuhannya itu bukan satu gitu. Dia mencari lagi pelindung-pelindung. Al-Quran menggambarkan dah kalau keadaan kepepet yang sampai dia akan mati pasti hanya Allah yang disebut gitu. Nah, ayat 67 masih lanjutkan. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Nih karakter kemusyrikan. Kan tadi ari keur di laut mah Gusti ieu parahu ek guling pona mah abdi mah bade salat bade rajin ngaos kitu nya. Oh, itunya ari pek teh salamet teh ka sisi parahu teh. Kitu jadi ti karlepna teh. Datos di darat mah biasa deui we hilang deui kitu nya biasa deui. Gitu. Nah itu teh karakter orang musyrik. Ibu-ibu teh kapepet sedang kapepet tahajud Gusti turunan abdi duha abdi teh jole pencairan siga nu dah henteu deui tahajudna teh. Nah itu karakter musyrik kita sedang susah mah ke masjid gitu. Diberi solusi oleh Allah. Jadi tara ke masjid. Itu sama dengan orang musyrik. Itu hari orang mukmin kumaha? Orang mukmin mah lempeng. Orang mukmin mah ibadah itu tidak terpengaruh oleh kondisi dompet. Enggak. Dompet pinuh, dompet celong sama begitu. Ya. Berjamaah ya sama begitu. Sedang banyak uang begitu, tidak banyak uang begitu. Gitu. Itu orang mukmin. Kalau orang musyrik mah berubah-ubah. Nah, wa kanal insanu kafuro. Ya anu kitu teh kufur gitu. Nah, itulah yang disebut dengan al-insan. Jadi gini, upami terjemahna didinya di ayat 67, dan manusia memang selalu ingkar. Manusia diterjemahkan anak. Padahal Bapak Ibu sadaya, al-insan dalam Al-Qur'an itu lebih mengarah ke manusia musyrik gitu. Innal insana lafi khusrinnya dina al-asr, inna wal asri innal insana lafi. Nah, manusia musyrik anu rugi teh, hirupna teh gitu, rugi. Kalau orang mukmin mah enggak. Nah, ini juga yang ingkar itu yang berperilaku gitu teh eta teh orang musyrik, manusia musyrik gitu.